Tuhan, benar pujian yang kami naikkan. Kami rindu pengurapan Tuhan. Kami rindu hembusan kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kami hari lepas hari. Supaya kami mampu melewati masalah apapun. Kami bisa melalui hari-hari dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga yang mengurapi hati kami. Biarlah Roh Kudus yang akan bekerja berkuasa di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga ketika firman ini ditabur, hati kami benar-benar siap. Tanah hati kami akan menjadi tanah hati yang subur, yang mana firman Tuhan akan bertumbuh, berbuah di dalam setiap perilaku-perilaku kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas dengan kuasa yang tidak terbatas. Sehingga firman ini sungguh-sungguh adalah firman Allah yang akan mengubahkan hamba-Mu dan mengubah kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja dari awal pertengahan sampai pada akhir pemberitaan ini. Kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa pada Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah minggu. Bapak Ibu, mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Kita akan membaca bergantian, nanti saya akan membaca ayat yang ganjil. Nanti Bapak Ibu membaca ayat yang genap. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 4. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat yang ke-9 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini saya beri judul jaminan kekal dalam kebangkitan Kristus. Amin. Karena kita masih di dalam momen kebangkitan Kristus dan sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus bagi kita orang percaya merupakan memberikan sebuah pengharapan yang baru. Kalau kita membaca Alkitab di dalam Injil dikatakan di sana bagaimana ketika Yesus mati, para murid semua di dalam ketakutan. Mereka bersembunyi, takut terhadap orang-orang di sekitar. Bahkan di dalam firman Tuhan katakan bahwa mereka mengunci pintu rapat-rapat karena takut.
Kenapa? Karena Yesus yang mereka selama ini ikuti sebagai pemimpin mereka telah mati. Lalu apa lagi yang diharapkan? Namun ketika Yesus bangkit, mereka seperti melihat pelita yang terang di tengah-tengah kegelapan. Pengharapan mereka bangkit. Makanya para teolog menyebutkan bahwa ketika Yesus bangkit itu merupakan slogan yang terus diucapkan oleh para murid setiap mereka bertemu sesama murid yang lain. Ya, Yesus telah bangkit. Mungkin kalau waktu itu adalah Pak Tulus, saya ketemu Pak Tulus sebagai murid Tuhan Yesus. Setiap saya ketemu Pak Tulus, saya katakan Yesus telah bangkit. Pak Tulus juga berkata kepada saya, ya, Yesus telah bangkit. Demikian juga murid-murid yang lain setiap bertemu berkata Yesus telah bangkit. Yang lain menjawab, yes, dia telah bangkit. Artinya apa? Bahwa kebangkitan Yesus itu memberikan pengharapan, memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Firman Tuhan katakan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14 dikatakan di sana, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kalau Kristus hanya sampai pada garis di mana dia hanya mati saja, maka kita semua yang percaya kepada Kristus sia-sia. Tetapi Kristus telah bangkit, maka kita semua orang yang percaya mengatakan bahwa ya, dia telah bangkit. Dan firman Tuhan kita akan belajar 4 hal dalam bagian ini. Yang pertama dikatakan di ayatnya yang kelima, ayat yang keempat dikatakan di sana, ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jaminan pertama yang Tuhan mau berikan kepada kita ketika dia bangkit adalah bahwa jaminan menerima semua berkat yang tersimpan di sorga. Bapak Ibu, di dalam dunia ini kita selalu bertarung atau berpacu dengan waktu, dengan batas waktu, ya. Dan semua apapun yang terlihat itu hanya sementara. Bahkan dari kecil anak-anak pun sudah diajarkan bahwa kita terus bertarung dan berpacu dengan batas waktu. Ketika anak-anak sekolah TK batas waktunya sekian. Ketika anak-anak masuk SD batas waktunya hanya 6 tahun. SMP batas waktunya 3 tahun dan terus diperhadapkan dengan batas waktu. Sadar dan tidak sadar kita sedang melalui proses itu. Amin. Kita juga sedang menghadapi mungkin proses bagaimana kita harus membayar BPJS tepat waktu. Sekarang harus setiap tanggal 10. Mungkin yang kredit motor juga harus tepat waktu, kalau enggak ditarik leasing. Bayar listrik juga harus tepat waktu. Semua ada waktunya. Jikalau melewati batas waktu itu, ada banyak kerugian, ada banyak hal-hal yang tidak kita, yang mungkin baik yang memberi pinjaman ataupun kita akan rugi. Artinya sebenarnya setiap hari kita sedang bertarung dengan waktu-waktu itu. Bahkan dunia mengenal bahwa waktu itu adalah uang. Jangan sampai membuang kesempatan itu. Kenapa? Karena manusia sadar betul bahwa hidup di tengah dunia ini tidak selama-lamanya. Hanya sementara. Orang bilang hanya mampir minum. Pengkhotbah bilang hanya seperti uap yang hanya terlihat sebentar saja. Dan semua hal itu membuat kita lelah, membuat tenaga kita terkuras, emosi. Bahkan ada orang yang stres dan juga menangis dengan air mata. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi pada bagian ini firman Tuhan katakan kepada kita, lanjut slide berikutnya. Sedangkan semua yang tersimpan di sorga tidak dapat binasa, cemar, atau tidak dapat cemar, atau tidak dapat layu. Kita sedang mendengar beberapa waktu yang lalu tentang fenomena
crazy rich. Orang sedang berusaha membangun nilai dirinya dengan uang. Sekarang istilah juga masih terus dari dulu sultan. Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa semakin banyak uang orang merasa terlihat bahwa dia semakin terhormat. Dia semakin kaya, orang akan semakin menyegani, menghormati, memuliakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Artinya apa? Bahwa kita sedang melihat suatu masa di mana manusia sudah begitu jauh dari Tuhan. Tuhan datang ke dunia berusaha ketika dia bangkit, mati dan bangkit. Dia berusaha mengarahkan bagaimana manusia harus memandang kekekalan. Pandang sorga. Tetapi manusia justru tidak memandang sorga. Tapi manusia mau membangun kerajaan di tengah-tengah dunia ini dengan harta. Artinya kita sedang melihat situasi bahwa manusia sedang jauh dari Tuhan. Semakin hari manusia semakin jauh. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, firman ini mengatakan bahwa ketika Yesus Kristus, dia sedang memberitahu ada sebuah ada harta kekal yang sedang tersimpan di sorga. Kita mungkin bisa investasi di tengah-tengah dunia ini, simpan di bank, tetapi belum tentu itu aman. Tapi Tuhan memberitahukan bahwa ada harta yang pasti aman dan tersimpan di sorga. Allah sedang menawarkan kepada semua manusia kehidupan yang tanpa dibatasi waktu. Bebas dari masalah, tanpa air mata, bebas dari sakit penyakit, jaminannya aman dan pasti. Jikalau semua manusia mengerti kebenaran ini, harusnya manusia antri menerima tawaran ini. Amin. Minyak mahal aja orang antri. Semua orang antri ketika melihat sesuatu yang ini murah dan kita harus memiliki. Jikalau orang tahu kebenaran ini, harusnya antri menerima tawaran Allah. Amin. Tugas saya dan saudara adalah memberitahu supaya orang paham bahwa Kristus bangkit untuk menyediakan tempat bagi semua yang percaya kepada Dia. Ini yang kebenaran yang pertama. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang kedua pada bagian ini yang mau saya sampaikan adalah di ayat yang kelima dikatakan di sana, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yang kedua adalah bahwa Kristus bangkit telah memberikan kepada kita jaminan untuk menerima pemeliharaan dalam kekuatan Allah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kita patut ketahui kebenarannya adalah bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuat, Allah yang maha kasih. Inilah kualitas Allah yang memelihara kita. Jadi orang yang mampu memelihara orang lain adalah orang yang kuat. Firman Tuhan katakan bahwa Allah memelihara kita di dalam kekuatannya. Jadi kalau orang gak kuat, gak mungkin dia mampu memelihara. Orang yang mampu memelihara karyawannya adalah orang yang punya perusahaan. Amin. Tetapi kita melihat bahwa Allah bukan hanya sekedar kuat. Dia hidup dan juga penuh kasih. Orang kalau kuat, kalau mati terus buat apa? Pernah dulu sinetron Mak Lampir, itu kuat. Dibunuh hidup lagi. Sampai sekarang Mak Lampir sudah nggak ada. Artinya ternyata nggak benar-benar hidup, mati terus sampai sekarang. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, yang dikasih Tuhan, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Dia kuat, Dia hidup, dan Dia penuh kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mungkin berkata bahwa hidup di tengah dunia ini terlalu banyak sekali tantangan, terlalu banyak sekali halangan. Manusia gampang sekali untuk jatuh dalam dosa.
Tetapi percayalah, katakan sampai kamu mencapai keselamatan sampai pada akhirnya, Allah berjamin bahwa Dia memelihara kita di dalam kekuatan. Manusia itu lemah dan rentan terhadap banyak serangan, tetapi kita harus menang untuk mencapai keselamatan. Tentunya harus bersama dengan kekuatan Allah. Lanjut slide berikutnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Yohanes 10 ayat 27 sampai ayat yang ke-29 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ayat 27 ya benar. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. 28. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amin. Ini janji Tuhan. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita lemah dan mengalami banyak serangan, tetapi kita tetap aman karena dipelihara oleh kekuatan Allah. Tuhan bilang tidak ada seorang pun. Ketika tangan Tuhan memegang kita dan kita siap mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan katakan bahwa tidak ada seorang pun. Apakah itu penganiayaan, apakah itu hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, katakan jikalau Tuhan memegang tangan kita, kita mau berjalan bersama Tuhan, kita pasti akan berkemenangan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, sekarang ini mari kita menantikan keselamatan dengan terus berjalan bersama Allah. Jangan menjauhkan diri darinya. Tekunlah dalam persekutuan dengan Allah. Amin. Tekun. Tuhan mau kita berjuang bersamanya supaya kita tidak gagal. Itu visi Tuhan dari awal. Visi Tuhan dari awal selalu menginginkan supaya tidak seorang pun manusia binasa. Tetapi manusia dapat binasa jikalau tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam kepengurusan PGS Kota Malang, teman-teman katakan, kita ini mustahil, hidup suci itu mustahil. Ada beberapa penetua katakan, di situ syaratnya penetua di dalam surat Timotius terlalu tinggi. Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, itu mustahil. Tetapi Tuhan selalu berjanji bahwa Dia akan memelihara kita di dalam kekuatan. Bahkan di dalam pemeliharaannya itu, Dia tidak pernah sedikit pun lengah. Bahkan Dia memelihara dunia ini. Bapak Ibu, kalau Dia sedikit aja lengah memelihara dunia ini, bisa kiamat sekarang. Artinya Tuhan selalu berjaga-jaga. Tuhan katakan bahwa kan satu helai rambut pun Tuhan tahu. Inilah Tuhan bagaimana memelihara kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah jaminan bagi orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia bangkit untuk memberikan kepada kita jaminan pemeliharaan di dalam kekuatannya. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7 dikatakan di sana, ayat 6 sampai ayat yang ke-7, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang ketiga adalah bahwa Tuhan menjamin kita tetap di dalam sukacita sekalipun kita melalui proses pemurnian iman. Kita ada sebuah lagu yang sering mungkin kita nyanyikan bahwa Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Amin.
Tuhan tak pernah janji bahwa jalan itu selalu rata. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia pasti memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kita sedang menantikan keselamatan. Di sini firman Tuhan katakan bahwa bergembira di dalam bahasa aslinya itu adalah berbicara tentang atau dapat diartikan sebagai sukacita yang luar biasa, karena ini adalah sukacita sorga sebagai akibat dari pengharapan kita. Jadi sukacita yang dimaksudkan ini, bergembiralah sekalipun, kata firman Tuhan, seketika kamu berduka cita oleh karena berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya adalah bahwa sukacita sorgawi sedang tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Sedangkan duka cita dikatakan hanya seketika. Amin. Bergembiralah hal itu sekalipun kamu berduka cita seketika. Ada sebuah perbandingan yang luar biasa yang dapat kita lihat bagaimana pengharapan itu ketika Yesus Kristus bangkit. Allah memberitahukan bahwa meluapnya sukacita itu melebihi duka cita yang kita alami yang sekedar sementara ini. Apakah kita tidak boleh berduka cita? Boleh, secara manusiawi kita berduka cita. Firman Tuhan katakan janganlah berduka cita terlalu berlebihan seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Amin. Artinya bahwa Rasul Paulus, Rasul Petrus sedang menjelaskan bahwa mereka mampu melihat sukacita yang besar di tengah-tengah penderitaan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun ada dalam berbagai-bagai pencobaan, selalu ada kasih karunia di setiap pencobaan untuk dapat menanggung. Amin. Karena kata bahasa asli di situ berkata bahwa ketika pencobaan itu ada, satu pencobaan selalu ada kasih karunia yang menyertai pencobaan itu. Jadi pencobaan tidak datang sendiri, ngurucuk sendiri, orang Jawa bilang jalan-jalan sendiri, tetapi ada kasih karunia yang menyertai pencobaan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 katakan, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 ada di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Aldi? Tidak ada ya? Ya, ditampilkan aja terjemahan barunya. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan ini. Pada waktu kamu dicobai satu pencobaan, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tidak ada pencobaan tanpa kasih karunia Allah. Amin. Sekalipun firman Tuhan ini seolah-olah berat bagi kita, berbagai-bagai pencobaan, tetapi di dalam bahasa aslinya jika diterjemahkan secara harfiah berkata bahwa setiap berbagai-bagai pencobaan selalu ada kasih karunia untuk menanggung setiap satu pencobaan. Amin. Itulah Allah kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 dikatakan, Rasul Paulus berkata demikian, 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai ayat 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus katakan tidak apa-apa aku rela. Karena dia tahu bahwa setiap pencobaan ada kasih karunia Allah yang memelihara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan itu, coba slide berikutnya.
maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman. Amin. Jadi pencobaan datang bukan tanpa tujuan. Kadang-kadang kita berkata, kenapa sih masalah datang dalam hidup saya? Bapak Ibu, masalah datang bukan tanpa tujuan. Selalu ada maksud Allah di dalam setiap persoalan ini. Kalau karena pencobaan kita berhenti ikut Tuhan, maka iman kita tidak sungguh-sungguh. Mari kita buka ayat firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan memberikan gambaran tentang orang karena pencobaan, kemudian dia meninggalkan Tuhan. Hatinya seperti tanah yang berbatu-batu dan rumput berduri. Kita membuka di dalam firman Tuhan Matius 13 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Dikatakan di sana, Matius 13 ayat yang ke-20 sampai 22 dikatakan, benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu ibarat orang. Ya, perhatikan, orang-orang yang mendengar kabar itu atau mendengar firman Allah. Ya, saya ulang di dalam terjemahan bahasa Indonesia, di dalam terjemahan baru ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Lanjut. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad meninggalkan Tuhan. Lanjut ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa Matius 13 ayat 20 dikatakan di ayat yang ke-21, tetapi kabar itu tidak berakar dalam hati mereka sehingga tidak tahan lama. Begitu mereka menderita kesusahan atau penganiayaan karena kabar itu, langsung mereka murtad. Ayat 22, benih yang jatuh di tengah-tengah semak berduri ibarat orang-orang yang mendengar kabar itu, tetapi khawatir tentang hidup mereka, dia dan ingin hidup mewah. Karena itu kabar dari Allah terhimpit di dalam hati mereka sehingga tidak berbuah. Kadang-kadang Bapak Ibu kita berkata, saya ini sudah rajin berdoa, sudah rajin ke gereja Tuhan, kenapa saya tidak diberkati oleh Tuhan? Kemudian kita merasa ya udah, Tuhan memang tidak memberkati saya. Kita sering mempersalahkan Tuhan. Lanjut slide berikutnya Aldi. Kita sering mempersalahkan Tuhan, kecewa terhadap Tuhan. Mungkin kita sering juga mempersalahkan orang lain di dalam keadaan-keadaan kita. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan jikalau ada orang meninggalkan Tuhan hanya karena masalah kebutuhan sehari-hari, dia seperti firman yang mendengar firman tetapi di tanah yang berbatu-batu. Di tempat saya dulu ada sawah, tempat sawah kami ada batu-batunya Bapak Ibu. Bapak saya bilang gak usah, kita gali aja batu-batu. Kalau batu-batu ini ada, padi gak akan bertumbuh dengan baik. Akhirnya digali, diambil semua batu-batunya Bapak. Tujuannya apa? Supaya bisa ditanami. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat ada yang di tengah aspal ada rumput yang tumbuh, itu ada tanahnya tipis sekali. Mungkin ditiup angin bisa mati juga. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang mau mengikut Tuhan supaya dia dapat menjadi kaya, kalau orang mau mengikut Tuhan supaya dia kebutuhannya sehari-hari dapat tercukupi, firman Tuhan katakan bahwa orang ini bukan orang yang sungguh-sungguh percaya. Imannya tipis. Dia dihimpit oleh kekhawatiran dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, orang ini belum mengerti maksud dari pencobaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, makanya jangan mudah kalah, jangan gampang kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kalau banyak masalah jangan mempersalahkan Tuhan karena merasa tidak diberkati. Ujian iman itu penting supaya kita semakin murni dan kuat sehingga kita benar-benar memiliki iman yang sejati. Saya selalu katakan bahwa keselamatan itu tidak hilang bagi orang yang memiliki iman yang sejati. Amin.
Hanya orang yang imannya tipis yang keselamatannya hilang. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, jikalau kita tidak dimurnikan, tidak diuji benar-benar, kita ini bisa GR. Iman saya ini kuat. Sekali Tuhan Yesus mati, tetap Tuhan Yesus. Masalah datang langsung kabur. Petrus katakan, sekali-kali pun aku tidak akan menyangkal engkau. Bahkan nyawaku pun aku tidak akan menyangkal engkau. Tuhan Yesus katakan, Petrus, malam ini juga engkau akan menyangkal aku 3 kali. Pencobaan datang, Petrus lari terbirit-birit. Dan ini yang kita baca adalah surat Petrus. Amin. Petrus diubahkan ketika Yesus bangkit. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita terlalu mudah untuk percaya diri bahwa iman saya kuat. Pernahkah kita melalui proses pemurnian? Firman Tuhan katakan maksud semuanya itu adalah memurnikan imanmu lebih tinggi dari emas yang fana. Kita mah bukan memurnikan iman, malah cari emas ya. Orang dulu lagi fenomena akik, orang lagi cari batu akik di kali. Enggak ke gereja malah korek-korek batu akik. Di tempat saya begitu. Hari Minggu bukan ke gereja malah di kali, lagi nyaring batu pakai saringan. Ada yang mengkilat enggak? Pokoknya mengkilat ya batu akik itu, enggak tahu batu akik apa enggak. Firman Tuhan katakan kita perlu memurnikan iman, bukan menghabiskan waktu untuk mencari emas yang murni. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, tokoh Alkitab yang saleh yang melalui proses pemurnian iman adalah Ayub. Lanjut slide berikutnya. Ayub mengalami paling sedikit ada gelombang pencobaan, ada 5 gelombang pencobaan dalam hidupnya. Hartanya habis, anaknya mati. Ayub kena penyakit sampai kulitnya terkelupas, firman Tuhan katakan. Tidak didukung oleh istrinya, dihakimi sahabat-sahabat. Orang ini menderita luar biasa. Mungkin kita tidak pernah menderita seperti Ayub. Saudara bisa bayangkan hartanya habis, anaknya semua diambil. Ada istrinya, tapi istrinya bilang, kutuki saja Tuhan. Ada sahabatnya bertiga orang datang. Sama-sama ucapannya, kalau Bapak Ibu baca kitab Ayub. Ayub, kamu telah berdosa. Kamu telah berbuat jahat kepada Tuhan, sehingga kamu kena tulah masalah ini. Minta ampun kepada Tuhan. Ayub bilang, aku ini tidak salah. Kenapa aku harus minta ampun? Karena Tuhan bilang kepada iblis, setelah iblis keliling dunia, dia katakan, hai, apakah engkau melihat hambaku Ayub yang saleh? Tuhan mengakui bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur. Tapi teman-temannya ini memegang hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, ya itu yang kamu tuai. Ayub, kamu berdosa, maka kamu sengsara. Ayub merasa bahwa di mana orang-orang yang bisa mendukung saya? Saya di dalam kondisi yang seperti ini. Harta habis, anak habis, istri tidak tahu kemana. Teman-temannya bukan mendukung, malah menghakimi. Hanya Elihu, sahabat Ayub. Kalau Bapak Ibu baca kitab Ayub, saya menyimpulkan demikian. Penderitaan adalah cara Tuhan untuk mengajar, mendisiplin, dan memurnikan. Ayub berkata kepada Tuhan di dalam ayat 19:25. Saya akan membacakan. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Aku tahu bahwa Allahku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Amin. Yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu.
di tengah penderitaan, di tengah pemurnian iman, Ayub mampu melihat Tuhan dengan matanya sendiri. Bukan orang lain yang mengatakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu melalui proses pemurnian iman supaya kita dapat berkata bahwa aku mampu melihat Allah, bukan orang lain yang mengatakan itu kepada. Itulah Ayub. Tapi kalau banyak orang belum sampai menderita, jangankan mungkin tak sampai 1% dari penderitaan Ayub, kabur meninggalkan Tuhan. Saya waktu tensi darah di sini, ada BK di sini ya, karena Mbak Iwi. Panelis takut, donor darah. Iya BK, panelis jangan cemen. Iya BK saya nggak cemen. Makanya orang itu kalau takut, mudah meninggalkan Tuhan, itu namanya cemen, mudah tepar. Sedikit masalah, belum seperti Ayub, belum 1% dari Ayub, udah kabur meninggalkan Tuhan. Artinya bahwa orang tidak mengerti maksud tujuan dari pencobaan itu hadir. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang mendengar firman Tuhan hari ini, apapun masalahmu, apapun percobaan yang datang dalam kehidupan kita silih berganti, saya rindu kita mengerti kebenaran ini, bahwa Tuhan tidak punya maksud yang jahat. Tuhan punya maksud yang baik untuk membuktikan bahwa kita memang memiliki iman yang sejati. Iman yang mampu mencapai keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, lanjut slide berikutnya Aldi. Firman Tuhan katakan sehingga kamu beroleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Kebangkitan Kristus memberikan kita harapan dan teladan. Katakan harapan dan teladan. Dia bukan hanya sekedar memberikan harapan, tetapi teladan bagaimana menang atas pencobaan. Kristus melewati kematian di atas kayu salib dan dia bangkit. Dia mau memberikan teladan. Sekalipun kita mati karena masalah, kita akan bangkit bersama Kristus. Sekalipun kita tinggal kulit karena masalah, kita akan tetap mampu melihat Allah di tengah-tengah situasi. Stefanus mampu melihat Allah ketika dia disiksa begitu rupa. Aku melihat ke langit dan aku melihat dia yang duduk di tahta. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan di dunia tentu masih merupakan persoalan, namun menjadi bisa diatasi ketika senantiasa melihat dan berpegang teguh pada kekekalan. Amin. Ingatlah bahwa jaminan kita ada dalam kebangkitan Kristus. Slide selanjutnya. Yang keempat, dia dikatakan di ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Selanjutnya adalah bahwa kita di dalam jaminan kita di dalam kebangkitan Kristus, jaminan itulah yang membuat kita percaya dan mengasihi Allah sekalipun kita belum melihat dia. Amin. Kita percaya kepada Allah karena kita diberi jaminan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa tujuan iman yaitu keselamatan jiwa. Amin. Tanamkan, bukan hanya sekedar tanam, bukan hanya sekedar tahu. Hidupi kata ini. Tujuan iman saya adalah mencapai keselamatan jiwa. Tujuan utama dari iman bukanlah hal jasmani, seperti kesembuhan, seperti kekayaan, seperti berkat pertolongan jasmani, tetapi keselamatan jiwa. Kenapa orang banyak sekali meninggalkan Tuhan karena gak kaya-kaya? Karena dia sudah gak tahu tujuan imannya itu apa.
Orang kalau hanya tahu bahwa saya percaya Tuhan Yesus diberkati, saya percaya Tuhan Yesus disembuhkan, gak ada tujuan utama dari iman itu. Kalau dia gak sembuh, dia akan meninggalkan Tuhan. Kalau dia merasa bahwa uangnya gak banyak, dia akan meninggalkan Tuhan. Makanya saya katakan bukan hanya sekadar tahu, hidupi. Sehingga apapun masalah kita, berbagai-bagai pencobaan tadi, ketika Yesus Kristus memberikan jaminan bahwa tujuan imanmu itu adalah keselamatan jiwa. Supaya kita tidak gampang, seperti saya katakan tadi, tepar, gampang cemen. Sedikit masalah baru 1% dari Ayub udah kabur. Nggak ngerti. Saya percaya itu kan buat apa? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pendeta mendoakan orang sakit tidak selalu sembuh. Amin. Ada yang selalu sembuh. Orang didoakan kalau nggak sembuh kecewa. Orang ini tidak paham kebenaran, tidak paham tujuan dari iman. Bapak Ibu, saya mendengar misi di Cina. Mereka berusaha menyampaikan Injil. Mereka sakit, tetapi nggak sembuh-sembuh. Mereka bilang nggak apa-apa, ini bukan tujuan. Tujuannya adalah bagaimana mereka mencapai keselamatan jiwa dengan apa? Memberitakan Injil. Mereka disiksa, mereka beribadah di bawah tanah. Tidak apa-apa disiksa, karena ini bukan tujuan utamanya. Tujuan utama adalah mencapai keselamatan jiwa. Kita seringkali meninggalkan Tuhan karena masalah jodoh, masalah jabatan, masalah tidak diberkati, kecewa sama pendeta, kecewa sama siapa saja. Tidak paham bahwa tujuan iman adalah keselamatan jiwa. Bapak Ibu, tujuan dari iman bukanlah hal jasmani seperti kesembuhan, kekayaan, berkat, pertolongan jasmani, tetapi keselamatan jiwa. Bukan berarti kita nggak sembuh, pasti kita sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi yang mau saya katakan, jangan sampai kita kehilangan tujuan utama karena kita berfokus kepada hal-hal yang tidak utama. Amin. Slide berikutnya. Bapak Ibu, saya akan membacakan satu ayat terakhir. Dikatakan di sana, Matius 10 ayat 28, dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Firman Tuhan katakan, gak usah takut. Gak usah takut, kamu bahkan sampai mati pun gak usah takut. Orang hanya mampu atau iblis hanya mampu membunuh tubuhmu. Tetapi takutlah kepada Allah yang mampu membunuh jiwa dan yang juga mampu menyelamatkan jiwa. Amin. Bapak Ibu, kita masuk neraka bukan karena iblis yang membunuh jiwa kita, tapi Allah menyerahkan karena kita tidak taat. Allah berkuasa untuk membunuh dan juga menyelamatkan jiwa. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terus ingatkan kepada kita semua. Mari kita mencapai tujuan iman kita, karena Allah selalu ingin bahwa semua manusia tidak ada yang binasa. Semuanya selamat jiwanya. Harus mampu mencapai tujuan iman. Oleh karena itu sekalipun sekarang kita tidak melihat Allah secara jasmani, di situ Paulus juga pernah katakan, sebab kami hidup adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekalipun sekarang kita tidak melihat Allah secara jasmani, dan bahkan kita berada di dalam berbagai pencobaan, kita selalu bergembira karena kita memiliki sukacita mulia yang tak terkatakan. Kebangkitan Kristus memberikan banyak jaminan kekal untuk mencapai keselamatan jiwa kita. Jadikan ini sebagai tujuan utama iman. Kita pasti akan menang karena Allah memelihara kita dalam kekuatan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita merenungkan kebenaran ini, bahwa jaminan kekal ada di dalam kebangkitan Kristus. Dia selalu katakan, aku akan pergi. Sebentar kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Tempat yang kekal, yang dijamin aman dan pasti, yaitu surga yang mulia. Haleluya Yesus.